Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 7 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mabuk oleh Anggur. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 23 ayat 29 sampai dengan ke-30. Siapa yang mengadu, siapa yang mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar di dalam firman Tuhan banyak sekali berbicara tentang kami dipanggil untuk hidup tidak di dalam kemabukan dan hidup di dalam kesadaran dengan benar dan tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengingat ada lagu, anggur, mabuk, judi, itu lagu dangdut oleh seorang penyanyi dangdut yang sangat terkenal dan legendaris. Kita dipanggil untuk tidak mabuk oleh anggur dan tidak berjudi. Mabuk dan berjudi ternyata adalah dua bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Orang yang kemudian berjudi biasanya tentu dengan tujuan masing-masing. Mungkin yang pertama tujuannya supaya mendapatkan uang yang lebih banyak. Tetapi kemudian setelah kalah, dia stres, apa yang dilakukannya? Mabuk pada akhirnya. Atau kemudian sewaktu berjudi, dia menang judi, apa yang dilakukannya? Mabuk juga. Jadi berjudi, kalah mabuk, kemudian menang pun mabuk. Mengapa mabuk itu sesuatu yang sangat memberikan kenikmatan bagi para pemabuk? Kalau kita tanya kepada para pemabuk, pada saat mabuk itulah seluruh persoalan itu tidak lagi terpikir oleh dirinya. Dia masuk, dia melayang-layang ke dalam sebuah cara berpikir otak yang dibuat kemudian tenang, otak yang tidak perlu berpikir dengan keras. Kemudian kontrol diri, kesadaran diri yang kemudian berkurang, keseimbangan badan yang berkurang. Mungkin itu yang dinikmati. Orang yang mabuk itu masuk ke dalam satu situasi seakan-akan masalah hidup ini selesai cukup dengan mabuk. Tetapi setelah mabuk itu selesai, kemudian mengalami kesadaran dalam kondisi normal, masalah itu kembali datang. Sahabat seperjalanan, kalau kita boleh katakan mabuk itu apa? Mabuk itu pelarian. Judi itu apa? Judi itu ingin mencari jalan hidup yang lebih baik, lebih mudah dengan cara apa? Dengan cara berjudi. Tetapi hasilnya kita tahu dengan jelas. Apakah ada penjudi yang menjadi kaya? Mungkin bisa. Itu mereka-mereka yang memang berjudi. Dia membuka usaha judi supaya orang-orang berjudi. Setelah berjudi, maka penjudinya itulah yang beruntung. Jadi usaha judi itu bukan dia yang berjudi. Tapi dia membuka peluang sebagai bandar berjudi. Kalau menang mabuk karena senang, kalau kalah mabuk karena stres. Sehingga mabuk itu senang maupun susah akhirnya memang kebiasaannya menjadi mabuk. Dan firman Tuhan mengatakan kenapa mabuk oleh anggur itu dilarang. Sementara kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menjalani hidup ini dalam kesadaran. Kita dipanggil oleh Tuhan hidup ini di dalam pertanggungjawaban. Kita dipanggil oleh Tuhan karena hidup ini supaya dalam ketertiban. Kita tahu dengan jelas seluruh kejahatan yang terjadi dengan kondisi orang mabuk itu gila-gilaan. Ada yang kemudian berkendaraan dengan tanpa kontrol di jalanan, membahayakan nyawanya, membahayakan juga orang lain. Bukankah kalau orang yang biasa pemabuk pulang ke rumah, memukuli istrinya, memukuli anaknya, merusak barang-barang yang ada di tempat-tempat umum? Bahkan ada yang sampai kemudian membakar, baik membakar rumahnya atau membakar apapun. Tidak ada kontrol. Sementara firman Tuhan berkata di dalam buah-buah roh, kita harus memiliki buah roh yang namanya itu penguasaan diri. Penguasaan diri adalah satu bagian karakter yang harus dimiliki oleh setiap kita masing-masing. Menguasai diri itu adalah berarti kita harus hidup di dalam sebuah kesadaran. Hidup untuk bisa mampu menghadapi realita, bukan lari dari kenyataan. Mencari jalan pintas. Kalau Tuhan menjanjikan di saat-saat kita hidup dalam kondisi yang paling sulit, di titik nadir, di tempat-tempat yang terhimpit, Tuhan berjanji, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan kalau kita berada di dalam lembah kekelaman, siapakah pertolonganku? Yaitu Tuhan sendiri sebagai sang gembala. Di dalam lembah kekelaman, aku ada di sana. Aku menyertai engkau, aku menjamin engkau. Tatkala Tuhan menolong bangsa Israel melewati masa-masa sulit,
penjajahan yang dilakukan oleh Mesir, oleh Firaun, kemudian mengalami berbagai macam penderitaan, diperbudak. Tatkala kemudian kita memanggil nama Allah, bukankah Tuhan memberikan mana dari surga? Tuhan memberikan air, Tuhan memberikan jalan yang terbuka lebar, sekalipun melewati laut Tebrau yang berair bisa dibuat kering dan semuanya berjalan. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Bukan mencari jalan keluar kemudian dengan cara bermabuk dan berjudi. Itu kaitannya adik beradik, mabuk dan judi. Orang yang mabuk kemudian berjudi, orang yang berjudi kemudian mabuk. Kalau menang dia senang, akhirnya mabuk. Kalau dia kalah, dia sedih, dia stres, akhirnya mabuk. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita kemudian jangan mencoba untuk memulai sebuah kebiasaan, karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu biasanya dimulai dari yang kecil-kecilan. Kita cuma hadir di sebuah pesta, tidak pernah mabuk, lalu disodorkan kemudian minuman keras sedikit saja. Itulah cara iblis. Cara iblis selalu berdosa sedikit tidak apa-apa. Sedikit saja, jangan lebih. Tapi kita tidak tahu bahwa itu jerat. Yang namanya jerat perangkap, masuknya mudah, keluarnya tidak bisa. Kita akan tertangkap. Dosa itu seperti demikian. Dosa itu jerat, dosa itu perangkap. Kelihatannya aman, tetapi setelah masuk kita tidak bisa keluar. Dan kita hanya ada di dalam sana. Perjudian itu jerat, kemabukan itu jerat, dosa-dosa lain juga bentuknya jerat. Yang sewaktu kita masuk demikian mudah, yang kemudian diawali dengan tidak apa-apa sedikit, minimal tahu sekali dua kali. Jangan jadi orang yang terlalu sok suci, terlalu bersih. Kita hidup di dalam dunia, bukan hidup di dalam angan-angan surga. Itu nanti. Tapi selama kita di dalam dunia, lakukanlah, nikmatilah. Nanti ada waktu bertobat, baru bertobat. Tidak apa-apa, engkau punya langkah mundur setelah engkau berbuat yang tidak baik. Tapi ternyata langkah mundur itu sesuatu yang tidak mudah. Suatu kita sudah terjerat, kita sudah terperangkap. Sahabat seperjalanan yang punya pengalaman tersebut, silakan boleh bercerita. Maka kalian akan mengaminkan, kalau sudah masuk, sudah terjerat, itu menjadi adiktif, menjadi kebiasaan, menjadi melekat, menjadi membudaya. Untuk melepaskannya itu sulit luar biasa. Sekalipun di dalam pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi jangan kemudian mempermainkan anugerah Tuhan, pengampunan dosa Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa terkena pisau itu melukai? Tapi bukan berarti kalau sembuh kemudian sengaja melukai diri sendiri dengan hal-hal yang buruk. Mari sahabat seperjalanan, jangan mabuk oleh anggur. Jangan mabuk oleh segala hal yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Biarlah kita boleh punya sebuah buah roh, yaitu menguasai diri. Kita hidup dipanggil untuk bertanggung jawab, bukan semau-maunya. Kita hidup tatkala menghadapi masalah, bukan lari kemudian kepada anggur dan minuman keras. Kita lari kepada Allah, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, yang akan mengangkat engkau, meneguhkan engkau, mengokohkan engkau. Membuka jalan-jalan yang tertutup di dalam kuasanya Tuhan bisa bukakan, dan tidak ada yang bisa menghambatnya. Mari sahabat seperjalanan, jangan mabuk oleh anggur, tapi hiduplah dengan satu karakter bisa menguasai diri. Hiduplah bertanggung jawab. Tatkala kita mengalami kesulitan, Tuhan menguatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.